Ada lebih nggak fotokopiannya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Para Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Mukhlisin, rumahnya orang-orang yang tulus dan ikhlas. Tulus, ikhlas dalam pengertian tauhid. Jadi ikhlas di sini mah semata-mata tujuannya hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Qul Huwallah disebutnya Al-Ikhlas. Sanes ikhlas Sundanya Al-Ikhlas, di sana teh tauhid murni semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema saya melepas Ramadan dengan istighfar dan harapan. Ramadannya sudah berlalu, bulan Syawal tinggal beberapa hari, nyawalan lagi tos beres begitunya. Udah ya? Ada yang nganyuk? Enggak ya. Nah, jadi sudah lepas, berarti melepas Ramadan dengan istighfar dan harapan. Kenapa temanya begini? Kan sudah Ramadan, sudah beribadah, sudah memaksimalkan kegiatan, sudah memaksimalkan amal soleh, tapi kedah ditutup dengan istighfar, ya, dan selebihnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengambil perbandingan para bapak begini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jumlahnya berapa? 23 tahun. Ayat-ayat terakhir, padahal menurut hitungan para ulama sedunia, pakar-pakar tarikh, pakar pergerakan, bahkan pakar politik, rekor lah, tidak ada orang yang sukses dalam mencapai segala-galanya dalam kurun waktu yang singkatnya. Islahul akidah, pembenahan akidah beres, islahul muamalah, ya, tata kelola kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat beres, islahul ibadah beres, ya, sampai islahul daulah. Sampai daulah ngurus negara pun beres dalam waktu yang singkatnya 23 tahun. Tapi kenapa bonus dari Allah atas cemerlang dan gemilangnya dakwah beliau malah turun surat An-Nasr? Nah, kadinya Pak, saya beralasannya sukses berdakwah, sukses mengembalikan masyarakat dari jahiliyah kepada tauhid, ya, dari syirik kepada tauhid, ya, dari bid'ah kepada sunnah, kan ya? Nah, dari dekadensi moral kepada akhlakul karimah. Bonus di Allah teh surat An-Nasr. Tahu surat An-Nasr? Idajah, harapan idajah. Nah, bonus yang turun teh malah surat idajah. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika memang sudah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan.
Tandanya wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan, ditandai dengan orang-orang memasuki Islam berbondong-bondong. Apa perintah Allah setelah itu? Fasabbih, terus bihamdi rabbika, terus wastaghfir, ujungnya innahu kana tawwaba. Itu malah munana mah bukan hadiah, bukan reward, bukan apa-apa, tapi yang turun atas suksesnya berdakwah 23 tahun itu dan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, justru Allah menekan beliau. Ini mufrad, muzakkar, muhatab dalam bahasa sorof nama, nahu nama. Mufrad untuk seorang, muzakkar untuk laki-laki, ya. Mufrad, muzakkar, ya, muhatab berhadapan. Jadi khusus ditujukan ke Rasulullah. Tugasmu sekarang, umat sudah masuk Islam nih semuanya, fasabbih. Tuh bonus di Al-Fatihah, Pak. Sekarang macam Muhammad, tinggal kamu perbanyak tasbih. Kedua, bihamdi rabbika, tinggal perbanyak terus memuji Tuhanmu. Ketiga, wastaghfirhu, perbanyaklah istighfar. Keempat, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha bertaubat. Akhirnya kata Siti Aisyah, saksi hidup, turun surat An-Nasr di Mekah. Maka kata Siti Aisyah, semenjak turun ayat ini, Nabi SAW yuksiru, memperbanyak ayyakula, ucapannya subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik hatta faraqad dunya. Bayangkan Pak, setelah turun surat An-Nasr, Nabi langsung hari-harinya memperbanyak bacaan. Kita bareng subhanaka bareng, wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini teh kurang lebih sekitar 82 hari dari turun surat An-Nasr kemudian Nabi wafat. Sampai wafatnya kata Siti Aisyah, itulah bacaan hari demi hari, pagi, siang, sore, malam Nabi membaca itu. Kenapa? Pan dipiwarang ku Allah, diperintah, itu perintah wajib. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, terus innahu kana tawwaba. Terus Nabi itu sukses Pak. Nah, beda jeung urang, lamun sukses teh naon dibaca? Halo. Oh, buat ram. Oke, makan-makan ya buat ram. Terus ucapannya oh turing atau pan orang teh atau aing teh dan sebagainya. Nah, jelema anak sukses teh nepuk dada kan? Nah, Nabi justru sukses dakwah 23 tahun teh kalah memperbanyak subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya ta'awwalul Quran. Garis bawah baik-baik nih. Kata Siti Aisyah, ya ta'awwalul Quran. Nabi langsung mentakwil ya dari kalimat itu menjadi bacaan subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu itu Bapak Ibu ya. Kedua, dirubah salat dalam pengertian bacaan ruku dan sujudnya pun dirubah. Nah, ini setelah turun surat An-Nasr. Catatan baik-baik. Jadi ruku dan sujudnya pun dirubah. Yang tadinya ruku teh subhana rabbiyal azim sabar kali, tilo minimal, paling sakit 3 ya. Selebih dari itu boleh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sujudnya subhana rabbiyal a'la. Nah, ini pun Nabi mengamalkan subhana rabbiyal azim itu mentakwil dari surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka dibaca dalam ruku.
Terus kalau sujud sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi baca subhanaka Allahumma subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi ruku subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi setelah datang an-nasr, total dirubah. Ruku dan sujudnya menjadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, 1 kali minimal. Eta konsisten Nabi sampai wafat. Nabi tidak lagi baca subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Ruku dan sujudnya langsung juga diganti subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di dalam Riyadhus Shalihin dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi al-Azdiyat fi awakhiril umur, berbekal di penghujung usia, berbekal di penghujung umur. Definisinya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, orang yang sudah berusia fi awakhiril umur, di akhir umur berapa? 40 tahun, Pak. Halo para bapak ibu-ibu. Jadi yang sudah masuk 40 tahun, eta sudah masuk definisi fi awakhiril umur akhir. Saran Imam An-Nawawi, maka sudah sepantasnya mereka yang sudah berusia 40 tahun ruku sujudnya pun diganti. Ulah subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la lagi, tapi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Udah diganti belum? Halo, betul mau diganti apa kayak nih? Yang sudah fi awakhiril umur itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli di dalam sholat. Di luar sholat, pagi, siang, sore, malam, Nabi sering membaca, kita bareng lagi, subhanaka bareng, wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Siti Aisyah, ya ta'awwalul Quran, konsisten Nabi mengikuti panduan arahan dari Al-Quran. Kita pagi, siang, sore, malam eta bacaan teh atau baru tahu? Nah, ini eta anu perbanyak teh. Nya bukan yang lain-lain. Ulah ngaheot wae deh. Ya, bersiul. Nah, jadi enam perbanyak hari-hari kita ngisi waktu teh zikir ya, melafadzkan kalimat thayyibah. Itu alasan kita dengan tema melepas Ramadan dengan istighfar tuh. Kalau mau dikaitkan dengan Jumatan apa? Ayat kalau beres Jumat naon? Hafal tuh? Kalau beres Jumatan ayatnya apa? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard, terus wabtagu min fadlillah. Kadituna wazkurullaha katsiran tuh. Udah Jumatan, sudah ibadah, kadituna teh wazkurullaha katsiran. Perbanyaklah cenah zikir kepada Allah. Padahal tos Jumatan, Pak, lain tos sanestos karaokean, sanestos dansa-dansi, bukan udah naon di kafe atau di mana, Pak? Touring, kan kayak pada touring deh sana. Itu pada Jumat wazkurullaha katsiran. Hijdeui. Kalau beres hajian apa? Perintah di Quran beres hajian di Al-Hajj. Fa idza qadaitum manasikakum apa? Fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikra. Luar biasa ya. Sudah hajian, jaminan lagi surga. Perintahnya kalau kamu beres manasik haji, tuntas hajian, sok cenah perbanyak lagi menyebut nama Allah, sehingga kamu menyebut nama-nama moyang leluhur kamu. Bahkan au asyadda zikron, lebih banyak lagi zikirnya. Tuh, jadi setiap selesai beramal soleh teh ternyata disuruh untuk lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan judul melepas Ramadan dengan istighfar dan
harapan. Ayat-ayat yang saya cantumkan ini para bapak relatif sudah paham, mengenalnya begitu ya. Ada yang mau baca? Ini gantian dong baca nih. Harus terlibat semuanya. Ada mic satu lagi ya? Mic satu lagi. Untuk biar baca sekali awang gantian. Bismillah. Silakan pastikan saya boleh baca. Silakan gantian baca Pak, sayat awang. Sieun. Apa tuh sejarah gua tahsin? Bersama sana. Kita bersama saja. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. Tarawadu para bapaknya pada baca hadiratnya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Al-Imran 135. Ciri orang bertakwa. Nah, kamarnya jadi yang tersisa dari Ramadan takwanya ya. Ciri orang bertakwa dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah, tuh kan zikir, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan. Lalu kata Allah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Jadi istighfar maka Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Jadi kalau sudah jelas dosanya, kelirunya, toswe istighfar dan bertobat. Satu ya, Ali Imran. Turun ke ayat berikutnya, An-Nisa. Dari Ali Imran ke An-Nisa berurutan ya. Kan surat ketiga turun ke surat keempat. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah barang. Summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya diri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jangan sungkan, tobatlah, beristighfarlah, dia akan menemui Allah dalam keadaan sebagai pengampun dan penyayang. 3 surat Al-Maidah. Urutannya Al-Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan mengapa mereka tidak memohon ampunan kepadanya? Padahal Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 74. Nah, dari sini sudah ngaclok, udah loncat sekarang mah ya, tidak berurutan. Ayat keempat.
wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana. Yo. Hasanan ila ajalin nusamma wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan. Ini ayat keempatnya tuh, 1, 2, 3, keempatnya. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Nah, di sini Pak Bu, istighfar dan tobatnya membawa kenikmatan. Nah, gitu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan karunia-Nya, dapat nikmat, dapat karunia tuh yang baik, begitu yang banyak. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut, kata Nabi Hud, ya kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, itu hari kiamat. Gitu. Kita lanjut dulu ayat kelima. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, barang. Midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nabi Hud berkata lagi, wahai kaumku, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras, dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Hud ayat 5:2. Jadi gini, saat itu kemarau panjang, Pak. Bertahun-tahun kemarau panjang menimpa umat Nabi Hud. Siapa kaum Nabi Hud teh? Halo, Samud ya? Kemarau panjang, tidak ada hujan. Kata Nabi Hud, sok geura istighfar, taubat kalian. Nanti Allah menurunkan hujan tuh. Jadi kemaraunya berubah dengan hujan yang lebat, tanaman tumbuh kembali, ternak hidup, ya, dan kalian pun menjadi kuat. Kesimpulan anak, kunaon badan kita jadi kuat karena ada air. Pertanian jalan, perkebunan jalan, sayuran, buah-buahan, palawija, ternak, maka menjadi hidup semua. Teu aya air mah, halo, mati. Kita oge teu minum 3 hari kumaha? Rehidrasi ya, bisa rehidrasi. Itu paman karena sakitnya lama, paman ya sudah meninggal sekarang. Ternyata kurang minum juga. Dibawa ke rumah sakit mau masukkan infusan hese. Susah, lengket luar biasa karena sudah kelewatan rahim. Rasanya matanya rapat, nggak bisa buka. Wah, luar biasa. Eta teh kekurangan air.
Karena orang dewasa kita nih, tubuh kita teh, teori kesehatan mah Bapak Ibu, benar namanya, tubuh orang dewasa teh kita, isi badan kita teh 60% air. Gitu. Kalau bayi, balita, dia 70-80% air. Sok gerak perut pada Bapak. Badan kita perut itu cair teh 60%. Jadi kalau tidak minum ya selesai. Masih kena kuat tidak makan berminggu-minggu asal masih minum. Ya, terbukti nih banyak orang hidup di tempat-tempat yang tidak ada makanan tapi masih menemukan air untuk minum, masih bisa hidup berbulan-bulan. Teu aya cai mah 3 hari, 4 hari selesai. Tubuh kita air, karena segala sesuatu diciptakan dari air. Nah gitu Pak. Ai di urang mah alhamdulillah malah ya. Tos 2 kali Jumaah hujan teh. Halo. Tarik pisan deh, angin. Juga es, juga petir. Sudah 2 kali Jumatan tuh banyak pohon yang tumbang, Masya Allah. Nah, itu berarti orang teh istighfarna bilih daroraka dihitung atau mah. Nah, nu hiji kemarau karena dosa, yang satu tadi teng hujan juga bisa jadi karena dosa. Allah alam bisawab. Yang jelas Allah menakut-nakuti kita. Dibuka halaman sebelah. Kok ini putus? Ada halaman sebelahnya? Aduh punten Pak. Putus. Ini satu lagi ayat terkait istighfarnya. Tahu tugas malaikat? Tugas malaikat apa? Nah ini disebut nih di Quran, tugas malaikat. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlah barang. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul aras, ini pekerjaan malaikatnya. Jadi aras itu alam aras itu sentral kekuasaan kerajaan Allah. Jadi aras itu kekuasaan wilayah kerajaan Allah. Itu dipikul oleh para malaikat. Yang berada di sekelilingnya juga bertasbih. Nah, di samping memanggul aras teh bertasbih, memuji Allah, mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ini Pak, korelasi kita beriman kepada para malaikat. Jadi malaikatnya naon? Memohonkan ampunan dosa. Masya Allah. Apa kata malaikat? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah jauhkan mereka dari azab neraka. Surat Ghafir surat ke-40 ayat 7. Oke Pak, sebentar. Kalau malaikat berdoa ditolak mah doanya? Pernah mendengar ada doa malaikat tertolak? Nabi lihat ya hadis itu kan,
doa malaikat ditolak. Nggak ada itu. Masya Allah, kita akan semakin hakul yakin karena kita orang beriman, insya Allah ya, beribadah, beramal soleh, rajin tobat, rajin istighfar, terus dimohonkan ampunan dosa oleh para malaikat. Bukan sekedar dimohonkan ampunan dosa, tapi wakihim azabal jahim, jauhkan mereka, hindarkan mereka dari neraka jahim. Diijabah doa malaikat, Pak. Diijabahkan, berarti kita bakal kemana? Bakal kemana? Ke surga. Malaikat ngadoakeun, dan tidak ada cerita malaikat doanya halo ditolak. Doa malaikat mardud ditolak, nggak ada. Tinggal kitanya memastikan diri doa malaikat itu layak buat kita dan kita terbebas dari api neraka. Insya Allah ke surga. Percaya diri ke surga? Ibu-ibu yakin ke surga? Ayang nu teu yakin ke surga? Oh. Ada yang yakin tidak ke surga? Kalau tidak ke surga, emang mau jurusan ke mana? Kalian nauzubillah min dzalik ya. Insya Allah inilah sebagian kita beriman kepada malaikat. Itu ayat-ayat terkait istighfar. Harapannya ada 3 ayat. Harapan kepada Allah. Innal ladina, disimak aja langsung nih. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah teh bukan pindah tempat ya. Wacana di Indonesia mah geus lobating kejahatan. Negara teh jelas. Geus orang pindah ke Malaysia jadi gitu we bukan pindah tempat. Di Malaysia mana kejahatan? Ya, bukan hijrah tempat, Pak. Hijrah kelakuan. Wajahadu, berjuang, berjihad, fisabilillah, membela kebenaran di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang berharap kepada rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 218. Rahmat Allah yang kedua yang kita harapkan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, bagi kita ini orang Islam, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat. Pak, jadi hari kiamatnya kudu ditungguan gitu. Berharap kedatangan hari kiamat. Para bapak, kita berharap tuh kedatangan kiamat atau kalah sieun? Tuh di ayat imah jelas yarjullaha, berharap bertemu Allah, kemudian wal yaumal akhir, berharap bertemu dengan hari akhir. Dan lo soleh bener mah yang buru-buru maut atuh. Tinggal di Palestina Pak, sadiap mati mereka teh karena tahu surga sudah menanti. Ya orang kota Mas mengharap Allah dan hari akhir. Ya tinggal yarjullah wal yaumal akhir. Nah, dia merindukan ketemu Allah dan hari akhir. Wa zakarullaha katsiran, hidupnya diisi dengan memperbanyak ingat zikir kepada Allah. Ayat terakhir pun sama. Sami Bu, terakhir ke merindukan ketemu Allah. Tinggali kita baca. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, aku hanya menerima wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian satu, yaitu Allah. Allahu ahad, ya? Allahu samad.
Karena itu kata Quran, paman kana yarju, tinggal ya saya terjemah dengan per kalimat. Paman kana yarju, maka siapa saja yang merindukan itu, berharap, siapa yang rindu berharap liqa rabbi, berjumpa dengan Tuhannya. Bapak rindu tuh ketemu Allah. Berarti mau teh itu. Tuh, jadi rindu ketemu Allah berarti maut. Syaratnya faliya'mal amalan sholihan, segeralah lakukan amal soleh, terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, jangan musyrik ya kepada Allah walaupun ahadan, kepada seseorang. Biasa nama wala tusriku bihi syai'an, maaf ya kritisi bahasa Qurannya oleh kita. Dan biasa nama kalau musyrik teh syai'an. Coba lihat ayat-ayat ya. Ubudullaha wa la tusriku bihi syai'an. Biasa nama syai'an, di sini mah ahadan. Al-Kahfi yang terakhir nih. Kenapa? Seandainya Nabi Muhammad dikultuskan begitu, bukan ajarannya. Kultuskan Nabi Muhammad na angar eta teh musyrik. Didatangkan kuburanana misalkannya disembah-sembah setiap malam, eta teh musyrik. Makanya di sini andai Nabi Muhammad pun dijadikan kemusyrikan, tetap eta teh musyrik. Makanya keliru orang bersumpah begini, demi Allah dan Rasulullah, asa bener katanya. Halo, ada orang bersumpah demi Allah dan Rasulnya, salah gede. Kalau sumpah cukup wallahi titik, tong mawa Nabi Muhammad, disejajarkan dengan Allah, dan itu kemusyrikan. Ya, tolong dikoreksi. Bila kalian sumpah demi Allah dan Rasulnya, salah besar. Kalau sumpah wallahi titik segala lapak, jangan pakai Rasul, berarti mensejajarkan Allah dengan Rasul sebagai manusia biasa gitu. Jadi ada yang kultus banyak ke Nabi Muhammad, ya nggak boleh. Ahadan itu termasuk ke ulama soleh, kiai besar, siang malam terus di kuburan anak tercekat-cekat. Bahkan ada yang 40 hari terus didinya masang tenda, meminta sesuatu kepada kiai besarnya. Ayat ini sudah kesini arahnya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan, jangan kamu menyekutukan Allah ahadan kepada seorang pun, asal lama biasa nama syai'an, tapi di sini mah ahadan, nggak boleh ya. Jadi musyrik dalam bentuk kultus, membesar-besarkan orang. Makanya Yahudi dilaknat, Kristen dilaknat. Kenapa? Karena guru-guru mereka, para rahib mereka dikultus-kultuskan sampai dipatungkan. Nah, gitu Jadi Allah melaknat Yahudi, melaknat Kristen karena mengkultus-kultuskan para rahib, para pendeta mereka hingga dipatungkan. Demikian juga orang-orang dulu di Syria, ketika ada orang-orang soleh mereka, Syria nih, Sam, orang-orang soleh di sana banyak. Dulu itu ada Lata, orang soleh. Lata itu orang soleh. Uzza, Manat, Ya'uq, Yagus, Hubal, Suwa, itu menjadi nama-nama patung yang ada di Arab, di Mekah itu. Ya, Lata, Uzza, Manat, mendengar itu? Eta teh asal teh orang soleh. Bukan sejarah Arab sebelumnya. Di Syria itu banyak ustadz yang mengikuti dakwah para nabi soleh. Saking solehnya mereka dipatungkan. Ratusan tahun kemudian orang tidak tahu, oh ini orang sakti, cenaya generasi teh derwe disembah. Saya juga khawatir kepala patung Insinyur Juanda, halo, yang ada di itu di Tahura, kepala patung Insinyur Juanda yang di Tahura,
bari tempat lagi sepinya, dikhawatirkan ada orang yang datang ke sana memuja-muja. Nah itu orang soleh, termasuk patung Jenderal Sudirman. Nah begitu, termasuk di kebun binatang ternyata ada patung juga pendiri pertama kebun binatang Raden Ema. Apa? Terus ditutup kebun binatang lama. Itu ada patungnya baru dibangun Raden Ema. Saya tahu dari mana. Itu ada putranya di Andir, di cabang Andir Hidayah putranya. Pak Haji Ayat, itu pendiri pertama kebun binatang dipatungkan. Di Indonesia termasuk gitu. Orang-orang sukses berhasil banyak dipatungkan. Kayak gara dirilah patung KDM. Halo. Nah, kalau mengestanya Bapak Aing bawa kayak dipatungkan. Nanti ratusan tahun kemudian orang menduga, wah ini orang sakti, orang hebat, secara orang semah ya, dan sudah banyak kejadian menyembah patung. Nah Quran mengarahkan seperti ini, ahadan, jangan kultus kepada seseorang. Ya, kayak jadi patung bahaya. Soekarno ya, kayak patung Soeharto aja tuh. Asal tuh ayahnya, kalau Soekarno ada, jika nangke maya kan. Itu para bapak, terakhir dari saya sebagai koreksi pasca Lebaran, itu di Indonesia mah tetap Lebaran teh masih banyak yang membaca dan mengucapkan minal aizin wal faizin daripada taqabbalallahu minna wa minkum. Gini. Itu juga kalimatnya harusnya diperbaiki. Ulah ujug-ujug minal aizin wal faidin. Terus kaditu teh mohon maaf lahir dan batin. Eta teh Pak doa, eta teh doa asal nama yaitu Allahumma ja'alna, harusnya gitu. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua minal aizin wal faizin, dari yang beribadah di hari raya ini dan mendapat kemenangan. Saya juga tidak tahu timiti iraha yang mau tahu gitu. Ujug-ujug minal aizin wal faidin kan, terus mohon maaf lahir dan batin. Umum menilai bahwa terjemah dari minal aizin wal faidin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu doa. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua minal aizin wal faizin, dari yang berhari raya dan mendapat kemenangan. Jadi jawabannya amin. Kulantaran hilang sapotong, jadi jawabannya sama-sama. Benar kan sok? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sama-sama. Ada memang kesalah sih. Tapi kalau doa mah Allahumma ja'alna minal aizin wal faizin, dari yang berhari raya dan mendapat kemenangan, amin. Atau redaksinya tidak Allahumma ja'alna, tapi ja'alanallahu wa iyyakum. Nah gitu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berhari raya dan mendapat kemenangan. Amin. Jawabannya teh gitu Pak ya. Nah, nanti tahun depan diperbaiki. Jadi kumaha cenah urutannya adalah berarti taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma ja'alna minal aizin wal faizin. Baik kadituna rek mohon maaf lahir dan batin oge. Asal ulah nyanggakeun samudaya kalapatan, efek teu sadar ditampi. Nah, ieu mah coba lah ini mah. Jadi asal ulah eta we nyanggakeun samudaya kalapatan, cik orang tidak sadar ditampi laikan. Kan kalau di bahasa Indonesia kan, dengan ini saya serahkan seluruh dosa dan kesalahan saya terima. Nah, gitu kan? Nauzubillahimin. Itulah serba-serbi Lebaran. Demikian para bapak. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.